Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, melalui pengajaran di pagi hari ini dan perumpamaan tentang pohon ara, Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua, kepada orang-orang pada saat itu, bahwa hidup ini memiliki akhir. Semuanya akan berakhir pada waktunya. Tidak ada yang tahu kapan itu berakhir, sehingga akan menjadi pekerjaan yang sia-sia jika seseorang berusaha mencari tahu kapankah Yesus datang kedua kalinya. Melalui pengajaran ini, Yesus sedang mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bukan milik kita, bukan tentang kemauan kita, bukan kita yang mengatur, tetapi Tuhanlah yang mengatur, dan waktu itu adalah milik Tuhan. Sehingga kita sering mengharapkan, berdoa agar kehidupan kita berakhir dengan baik, berakhir dengan sesuai yang kita inginkan. Ternyata semua bisa berubah, karena waktu bukan milik manusia. Waktu bukan manusia yang menentukan, tetapi Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada setiap orang untuk berjaga-jaga, untuk mengantisipasi, bersiap-siap kapanpun waktunya. Hendaknya setiap orang sudah siap. Dan memang bagi mereka yang percaya dan setia kepada Tuhan, mungkin firman Tuhan ini tidak menjadi sebuah ketakutan bagi mereka. Karena orang percaya akan berkata, Tuhan, aku selalu setia dan siap sedia setiap saat. Namun bagi mereka yang berpikiran duniawi, yang hanya berpikiran tentang hari ini dan hari esok, hanya berpikiran tentang kemauan kita, kemauan dirinya, maka firman Tuhan ini mengingatkan, hati-hati agar kiranya hak waktu berakhir, semuanya berakhir, kamu tidak dalam keadaan memikirkan dunia, tetapi kamu siap-siap bahwa semuanya akan diakhiri oleh Tuhan. Karena pada akhirnya bukan hanya sebagian orang yang berakhir, tetapi semua yang diciptakan Tuhan berakhir. Namun waktu itu, peniupan sangkakala itu bukan hanya mau mengatakan semua berakhir, sudahlah penciptaan itu. Tidak, tetapi pada saat itu juga Tuhan akan memilih orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ternyata peringatan pertama tadi menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan tentang kemauan kita, tetapi tentang kemauan Tuhan. Benarlah firman Tuhan yang berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Semua kita yang diciptakan Tuhan mengenal kebenaran firman-Nya, mengenal jalan kebenaran itu. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, maka firman Tuhan itu sampai kepada semua orang. Dan semua orang dipanggil untuk menghidupi kebenaran itu. Namun persoalannya tadi adalah sering kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, bertentangan dengan kebenaran yang dipikirkan oleh manusia. Sehingga mereka yang sudah dipanggil untuk mengikuti Tuhan malah menganggap bahwa kebenaran dirinya itu lebih utama daripada kebenaran Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jangan mencuri, maka manusia dengan kepintarannya mengatakan, tidak apa-apa mencuri jika keadaan terpaksa, jika keadaan lapar.
Ketika Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, maka manusia dengan kepintarannya akan berkata, tidak semua orang tua harus dihormati. Jika orang tua itu tidak baik, jika orang tua itu jahat, mengapain kita menghormati? Demikianlah ketika dikatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih, karena memang dari semua yang dipanggil itu, hanya sedikit orang yang betul-betul patuh dan setia kepada Tuhan. Kehidupannya hanya bergantung kepada firman Tuhan. Demikianlah dalam Mazmur dikatakan, Tuhan ajari aku melalui firman-Mu. Tuhan tuntun aku melalui firman-Mu. Seperti seorang anak yang merindukan kasih sayang, pelukan orang tuanya, membutuhkan asupan makanan dari orang tuanya. Ketika setiap orang membutuhkan makanan untuk membuat dia bertahan hidup, demikianlah harusnya setiap manusia mengharapkan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Demikianlah setiap orang akan benar di hadapan Tuhan, akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di kalimat terakhir memang dikatakan, mereka akan dikumpulkan orang-orang yang dipilihnya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah hakim satu-satunya atas seluruh ciptaannya, atas semua manusia yang ada di dunia ini. Dari penjuru ataupun keempat arah bumi, semua akan tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah di pagi hari ini jika kita percaya dan memuji Tuhan sebagai juru selamat, karena Tuhan itulah hakim satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Tuhanlah yang menghakimi semua orang, Tuhanlah yang menghakimi kita. Oleh karena itu, kebenaran sudah ada di depan kita, jalan keselamatan sudah ada di depan kita. Mari ikutilah panggilan Tuhan agar kelak kita menjadi bagian dari orang yang dipilihnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Mengingatkan, mengajarkan kami Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa waktu ada di tangan-Mu Tuhan. Bahwa semua yang Kau panggil Tuhan, Engkau ajarkan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Agar kiranya Tuhan kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, mempersiapkan diri kami agar kami layak Engkau panggil, layak Engkau pilih. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.